Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini begini judulnya: Yesus Raja dalam dua versi. Loh, ini pengajaran apa lagi nih? Penyesatan apa lagi nih dari pendeta HTD katanya? Yesus jadi raja dalam dua versi. Kalau pendeta HTD berkhotbah pasti pakai ayat Alkitab, bukan doktrin. Kalau doktrin itu nggak pakai ayat, ya contohnya doktrin Tritunggal, Allah itu pribadi, tiga tapi satu, itu doktrin yang tidak pakai ayat. Anda pilih mana? Mengimani yang ada di Alkitab atau yang tidak pakai ayat. Anda dari muda sampai tuwek, nanti sampai matek, ya toh, mengimani yang doktrin. Ngapain? Neraka jurusannya. Imani yang tertulis di Alkitab. Ini pendeta HTD menjelaskan Yesus Raja dalam dua versi. Sepertinya bikin merah kuping nanti, tapi nyatanya ini ada di Alkitab. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Kurniawan di Jakarta, ya Pak Kur, Yesus menjadi raja dalam dua versi. Maksudnya begini. Versi pertama, ini versi pertama kan menjadi raja dalam dua versi. Versi pertama, raja pakai R huruf besar. Ya. Yesus menjadi raja pakai R huruf besar. Tentu yang menjadi raja nanti adalah anak domba. Mari kita baca Lukas 23 ayat 42. Ini yang pertama ya. Yesus menjadi raja versi pertama. Lukas 23 ayat 42. Penjahat yang di samping Yesus, sampingnya kanan apa kiri? Kalau saya mengatakan kanan, sebab yang kanan yang selamat. Ya, kan begitu mestinya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini R-nya huruf besar. Lah ini kapan maksudnya? Maksudnya Kristus anak domba datang sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Linknya juga ke Zakaria 14 ayat 9. Silahkan baca Zakaria 14 ayat 9. Di situ sebagai raja, R-nya juga huruf besar. Ini Lukas 23 ayat 42 juga. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. R-nya adalah huruf besar. Ini nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Lalu kita lanjut di dalam Wahyu 17 ayat 19. Ini bicara Armagedon, yaitu perang antara anak domba dengan 666. Pak Pendeta tadi kok tahu? Makanya sembah Yesus, ikut sekolah Alkitab. Anda bisa tahu, Pak, Armagedon itu perang antara anak domba dengan 666. Yes. Ya, Anda yang bingung ya kayak gitu ya. Jangan bingung, ikut sekolah Alkitab ya. Pendeta tadi menjelasin nih ya. Wahyu 17 ayat 14. Tetapi anak domba ya, tetapi mereka akan berperang melawan anak domba. Itu jelas perang Armagedon ya. Karena di Wahyu di atasnya Wahyu 16 ayat 16 itu disebut Armagedon di situ. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. R-nya huruf besar, Raja di atas segala Raja. Raja yang di belakang R kecil, itu raja-raja di bumi. Yaitu raja-raja di bumi, sedangkan anak domba adalah Raja, R huruf besar, di dalam perang Armagedon. Ya. Masih dilanjutkan juga waktu memusnahkan 666 ya, termasuk Babel nanti di sana. Wahyu 19 ayat 16. Diulang lagi, raja segala raja, tuan segala tuan. R-nya huruf besar, raja segala raja. Jadi semua anak domba adalah Kristus, yaitu sebutan gelar untuk Kristus ketika ke bumi. Ketika di bumi, maka Yesus sebagai raja, R-nya huruf besar karena satu-satunya jabatan di bumi tertinggi adalah raja, R huruf besar.
Jadi anak domba nanti di bumi sebagai raja, yaitu pada saat perang Armageddon. Armageddon berarti perangnya di bumi, maupun kerajaan 1000 tahun menginjakkan kaki di bumi. Ya, clear? Jadi Yesus sebagai raja versi pertama, R-nya huruf besar, berhubungan dengan nanti saat di bumi dalam perang Armageddon maupun di dalam kerajaan 1000 tahun. Very clear. Very clear ya. Sekarang versi kedua, raja tapi R-nya pakai huruf kecil ya. No, ini di surga. Wahyu 11 ayat 17. Yesus mulai memerintah sebagai raja, tapi R-nya huruf kecil ini di surga. Sekarang Yesus sudah memerintah sebagai raja, R-nya huruf kecil di surga. Kenapa ya? Kalau di bumi pakai R huruf besar, kenapa di surga pakai R huruf kecil? Lalu Wahyu 19 ayat 6 juga menulis, Yesus telah menjadi raja, R-nya huruf kecil. Ya. Jadi saya ulang, di surga Yesus memerintah sebagai raja, R huruf kecil. Waktu Yesus memerintah itulah Yesus disebut raja, R-nya huruf kecil. Kenapa R huruf kecil? Sementara kalau di bumi R huruf besar. Sebab raja jabatan Yesus di surga bukan satu-satunya jabatan dan bukan jabatan tertinggi. Yang tertinggi Yesus di surga adalah Tuhan Allah, Alfa Omega, disembah di surga. Jadi yang disembah di surga siapa? Tuhan Allah. Lihat ya, Wahyu 22 ayat 3, ayat 4 itu juga semua hamba-hambanya beribadah kepadanya. Yang disembah di surga misalnya Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11. Segala pujian itu untuk Tuhan Allah, hormat kemuliaan selama-lamanya dan segala kuasa untuk Tuhan Allah. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus jabatan tertinggi disembah di surga adalah Tuhan Allah. Raja bukan jabatan tertinggi. Itu ketika nanti kita memerintah sebagai raja. Tapi raja tidak disembah. Aku menyembah engkau sebagai raja. Yesus salah. Yang Anda sembah di surga nanti Yesus Tuhan Allah. Waktu di bumi raja adalah jabatan tertinggi Yesus. Tunggu Pak. Waktu Yesus anak domba di bumi, jabatan tertinggi sebagai raja, lalu nanti yang orang bumi nyembah siapa Pak? Nah ini dia, diulang lagi. Dulu Yesus datang sebagai manusia, yang disembah siapa? Bapa kiasan Yesus. Nanti waktu Yesus sebagai anak domba dia akan ngomong, sembahlah Tuhan Allah di surga, Alfa Omega. Siapa itu? Sebenarnya aku sendiri, Yesus sendiri. Diulang saudara. Nanti diulang lagi di bumi baru. Kenapa ada Tuhan Allah dan anak domba? Nanti di bumi baru, Yesus ke bumi baru sebagai anak domba, lalu dia akan ngomong apa? Sembahlah Tuhan Allah, itu aku, gitu. Aku Yesus ini ya. Jadi berulang nanti ya saudara ya. Dulu firman menjadi manusia, Yesus bilang sembahlah Allah. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ketika firman jadi manusia, Yesus suruh nyembah Allah. Allah itu siapa? Bapa, ya. Lalu nanti ketika Yesus sebagai anak domba datang ke bumi selama 1000 tahun, orang bumi nyembah siapa? Bukan nyembah raja yang Yesus ini, tapi suruh nyembah Tuhan Allah, Alfa Omega di surga. Ya. Itu. Oh ya jelas Pak ya. Ya, jadi clear ya. Kenapa ketika di bumi anak domba yang tak lain tak bukan adalah Kristus menjadi raja, R-nya huruf besar karena satu-satunya jabatan tertinggi nanti di bumi adalah raja. Ya. Sedangkan di surga raja bukan yang tertinggi adalah Tuhan Allah. Kita nanti di surga tidak nyembah raja Yesus, tidak. Yesus raja itu waktu memerintah yang disembah Tuhan Allah, itu jabatan tertinggi di surga. Ayat Alkitab nulis begitu. Jangan ngeyel ya, karena raja di surga ditulis pakai R huruf kecil. Alkitab LAI sangat teliti. Alkitab yang sangat teliti ini tidak dipahami oleh pendeta-pendeta kambing Tritunggal. Lalu dia bilang, Alkitab LAI salah. Lah iya, otakmu mampet, kamu salahin LAI. Anda tahu nggak kenapa raja ada R huruf besar, ada R huruf kecil? Nggak pernah tahu Pak.
200.000 pendeta di Indonesia, tidak ada yang bisa ngerti, Pak. Kenapa ada Raja R huruf besar, ada Raja R huruf kecil, sama dengan Allah itu Esa, ada E huruf besar, ada Esa E huruf kecil. Anda bisa tahu bedanya nggak? Pendeta HTD tahu, ada tayangan itu. Esa itu ada dua, Esa E huruf besar maupun Esa E huruf kecil. Anak domba misalnya. Anak domba, dombanya ada D huruf kecil, ada domba D huruf besar. Ini juga raja, R-nya huruf besar di bumi, dan raja di surga R huruf kecil, karena di surga jabatan tertinggi yang harus disembah adalah Tuhan Allah, bukan raja. Perikler. Bapak Ibu Saudara yang pengen tahu seperti ini, ikut sekolah Alkitab. Kami ada program sekolah Alkitab online, ya, atau sangat simple, sangat sederhana. Bapak Ibu bisa tidak mengganggu aktivitas, ya, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Inggris ini khusus untuk educated, ya. Jadi Anda yang sudah pernah banyak mengenal tentang Alkitab, ya, lalu ingin tahu lebih lanjut, ya, setidak-tidaknya Anda sudah pernah ngerti lah, ya. Mungkin para hamba Tuhan atau Anda yang concern terhadap Alkitab, ya. Kami memberi penjelasan full Alkitab 100%, nanti Anda akan paham, ya. Up level than the other, ya, atau than average the other, ya, di atas rata-rata. Anda akan paham Alkitab di atas rata-rata. Anda nggak akan bisa, saudara, diolok-olok, nggak akan bisa. Ya, buktinya HTD tidak ada yang berani, gitu. Mengolok-olok, maki-maki banyak, tapi ditantang, ayo ketemu, ayo debat, nggak ada yang berani. Tapi ngolok-ngolok ada, iya, namanya ngolok-ngolok, asal aja mencet sambil ngerokok, kan. Sambil ngerokok, mencet lewat Facebook, kayak lewat WA, maki-maki. Tapi diajak ketemu, ada yang berani nggak? Kagak ada yang punya nyali. Ya, pendeta-pendeta senior pun tidak ada yang punya nyali. Diajak ketemu sama HTD, ya dia bingung, ditanya raja R huruf besar, R huruf kecil, udah nggak ngerti, ya. Ikut sekolah kita, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua ngerti, ya. Ini demi kemurahan Allah loh. Doktrin yang Anda imani dari sejak Anda masih bayek sampai nanti Anda tuwek, sampai Anda nanti matek, ya, nggak ada gunanya, itu membinasakan Anda. Hari gini kok masih nyembah Bapa dalam nama Yesus, binasa kamu, ya, binasa, ya. Sembah itu Yesus Allah yang benar, ya, itu baru benar, ya. Ya udah very clear, orang Bandung bilang very clear, ya, cetowelo-welo orang Jawa bilang, ya. Ya, silakan ikut pengajaran sekolah tinggal kitab online, ya. Di tempat kami ini sangat terbuka, mau bantah boleh, mau debat boleh. Anda yang menjadi mahasiswa kami, Anda punya waktu 24 jam untuk debat. Di grup mau dialog boleh, tapi lebih baik japri kalau mau dialog. Kalau di grup itu kan kita sebaiknya share hal-hal yang standar, ya. Kalau pengen tahu juga, japri. HTD itu sangat terbuka, siap untuk di-compare, siap untuk didebat, ya. Baik Anda yang mahasiswa sekolah tinggal kitab maupun yang di luar. Anda mau debat sama pendeta HTD ini sangat terbuka, tapi harus punya nyali, ya. Jangan bisanya maki-maki doang, gitu. Ya. Gitu, ya, Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahu. Anda tidak akan bisa bantah seperti ini. Makin hari, ya, tayangan kami secara tertulis di Facebook itu setiap hari itu 30, 40 sampai 50 yang minta apa? Itu, ya. Minta apa? Pertemanan, ya. Ya, nggak tahu nanti kalau sudah sampai 5.000 bisa apa enggak, ya. Kayaknya udah nggak bisa itu, ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka makin hari makin tahu, loh, ini sebenarnya bikin merah kuping ini penjelasan HTD, tapi bener. Setelah dicek bener semua, daripada di Facebook yang koar-koar doang, ya. Doktrin itu tidak ada di Alkitab. Ingat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yakini sekarang itu doktrin. Nyembah Bapa, Yesus, doa Bapa kami, baptisan Bapa Roh Kudus, itu semua doktrin, ya. Sudah lewat waktunya, sekarang sembah Yesus Allah yang benar, ya. Di surga Yesus di kanan, Bapa di kiri, itu semua doktrin, ya. Tidak ada di Alkitab karena kita pembuktian terbalik. Makanya tidak ada yang berani tuh pendeta pembuktian terbalik. Hari ini Yesus jadi apa? Itu pembuktian terbalik. Hari ini Yesus tidak Allah, langsung nyungsep, ya. Begitu dikasih tahu tuh baca di kitab Wahyu, Yesus Allah. Yesus memerintah, sudah apa belum sudah? Yang duduk di tata surga siapa? Yesus. Udah langsung nyungsep. Itu namanya pembuktian terbalik.
Ya, dengan pembuktian terbalik, lalu kita urut yang ke belakang. Kan yang ke belakang sudah berlalu. Kita tidak pernah mengalami Yesus manusia, Yesus bayi, Yesus disalib. Kita mengalami Yesus yang sekarang. Yesus sekarang apa? Yesus Allah. Kalau gitu kita pembuktian terbalik. Yesus Allah dulu baru benar. Kalau Anda hari ini tidak meyakini Yesus Allah, Anda mau pembuktian dari zaman dulu, kagak akan nyampe ke Yesus Allah. Yesusnya tidak pernah jadi Allah. Yaitu seperti yang pendeta-pendeta sekarang yang mencoba untuk memahami Alkitab, dia proses dari Yesus waktu bayi, kagak nyampe-nyampe ke Yesus Allah. Muter-muter Anda bingung. Beda dengan pembuktian terbalik. Yesus Allah dulu, karena ayat Alkitab mengatakan begitu. Yesus disembah di surga. Sekarang sudah disembah di surga, sudah duduk di tata Allah. Ya, lalu dibuktikan terbalik. Oh, dulu itu cara kami seperti itu. Ya. Pasti benar, tidak mungkin meleset, saudara ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Silahkan ikut sekolah Alkitab, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris ya untuk diaspora yang di luar negeri maupun WNA yang tugas di Indonesia. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, very clear.